guys, kali ini kita akan mereview sebuah mainboard ASRock B560M Pro 4. Kita buat cepat aja ya guys. For your information guys, mobo ini saya beli pada 8 Desember 2021 dengan harga 1.564.000 dari toko online. Nah, setelah 5 bulan harga mobo ini malah naik. Sekarang tertanggal video ini dibuat yaitu 3 Mei 2022, harganya naik menjadi 1.629.000. Apakah penyebabnya? Biasanya barang elektronik harganya akan turun seiring berjalannya waktu karena akan muncul teknologi baru biasanya. Jadi menurutku penyebab harga naik ini ada dua kemungkinan. Satu, permintaan yang tinggi karena banyak dicari dan dibeli orang, atau barangnya langka karena stoknya ditimbun oleh mafia. Kita balik ke review ya guys. Mengapa saya memilih membeli mobo ini? Pada saat hunting mobo, saya menemukan dua kandidat yang berpotensi terpilih sebagai mobo yang ingin saya pakai. Keduanya dari brand ASRock. Yang pertama adalah ASRock B460M Pro 4 dan yang kedua adalah ASRock B560M Pro 4. Jadi yang B560 ini adalah keluaran terbaru menggantikan B460M. Dari segi harga, ASRock B460M Pro 4 ini lebih murah 100.000 dari B560. Dari segi fitur, B560 lumayan lengkap dan lebih upgradable ke depannya dibandingkan dengan B460. Jadi untuk perbedaan harga 100.000, menurutku B560 layak untuk dipilih. Menurutku mainboard ini menarik guys, karena fitur-fitur yang ada di dalamnya lumayan lengkap dengan harga yang lumayan terjangkau. Meskipun banyak brand-brand yang lain yang lebih terkenal, tapi ASRock ini cukup bisa diandalkan kok. Ini dia beberapa fiturnya guys. Mobo ini support dengan prosesor dari Intel generasi 10 dan juga generasi 11, karena kedua prosesor ini memiliki soket yang sama yaitu LGA 1200. Jadi mobo ini bisa dipasang Intel Gen 10 dan Gen 11. Kemudian 8 phase power design. Untuk memori support DDR4 dengan kecepatan 4800 MHz atau dalam kondisi overclock. Satu buah PCIe 4.0x16, satu buah PCIe 3.0x16, satu buah PCIe 3.0x1 dan satu buah M.2 Ki untuk WiFi. Untuk grafik output memiliki dua output yaitu port HDMI dan juga display port. Untuk audionya 7.1 GHz HD audio Realtek dari Nahimic. Saya kurang paham mengenai audio ini guys, tapi sepertinya karena ada embel-embel HD audio mungkin cukup bagus lah. Next, 6 buah SATA 3, satu buah Hyper M.2 PCIe Gen 4 X4, satu buah Ultra M.2 PCIe Gen 3 X4 dan SATA 3. Jadi dalam mobo ini guys terdapat dua slot M.2, satu dia PCIe Gen 4, satu lagi PCIe Gen 3. Tetapi untuk pemakaian PCIe Gen 4, prosesor yang terpasang harus Gen 11. Jadi kalau kita pakai prosesor Gen 10, kita tidak bisa memakai PCIe Gen 4-nya guys. Buat yang belum tahu, PCIe ini adalah jalur yang akan dipasang SSD NVMe M.2 PCIe. Jadi kalau kita memasang prosesor Gen 10, kita hanya bisa memakai slot Ultra M.2 yang ada di sisi bawah dari mobonya. Sedangkan untuk PCIe Gen 4-nya hanya bisa berfungsi ketika prosesor yang kita pasang adalah Gen 11. Makanya mobo ini cukup upgradable menurut saya, karena nanti ketika kita upgrade prosesor, kita masih bisa merasakan PCIe Gen 4. Selanjutnya terdapat 7 buah USB 3.2 Gen 1. 4 diantaranya berada di belakang, 2 untuk front panel, satu lagi USB Type-C untuk front panel. Kemudian ada 6 buah USB 2.0, 2 di belakang, 4 di depan. Selanjutnya, mobo ini memiliki fitur RGB yang bisa dihubungkan dengan software yang disediakan oleh ASRock yaitu ASRock Polychrome Sync. Jadi semua komponen RGB yang menancap ke mobo ketika support, maka semua akan bisa diatur melalui software Polychrome yang bisa kita download dari websitenya gratis.
Ini adalah armor shield atau heatsink dari M.2 Gen 4 yang untuk prosesor Gen 11. Mobo ini memiliki dua konektor eRGB atau addressable RGB 3 pin dan juga dua konektor RGB 4 pin. Jadi buat yang suka dengan nyala-nyala RGB yang banyak, Mobo ini cukup. Untuk konektor-konektor yang umum dipakai hampir mirip dengan Mobo pada umumnya, selain yang saya sebutkan tadi ya. Nah, untuk yang memakai prosesor Gen 10, maka M.2 yang dipakai adalah yang sebelah sini guys, Ultra M.2. Di sini dia tidak memakai heatsink seperti yang di PCIe Gen 4 yang Hyper M.2. Tapi nggak apa-apa guys, karena sejauh pemakaian saya, M.2 yang saya pakai jarang, tidak terlalu panas kok. Jadi aman walaupun tanpa heatsink. Kemudian untuk slot RAM, Mobo ini dilengkapi 4 buah slot RAM. Jadi untuk yang mau mengejar kapasitas RAM yang banyak, Mobo ini cocok. Ini bisa diandalkan. Nah, ini adalah tempat prosesornya nanti dipasang. Tidak lupa kita dapat satu buah manual book. Juga terdapat satu buah CD driver. Namun karena saya tidak punya DVD ROM, jadi drivernya nanti saya download dari websitenya ASRock aja guys. Sepertinya ini adalah kartu garansi, label garansi. Kita juga dapat satu buah shield yang akan ditaruh di belakang casing sebagai penutup dari konektor output. Selanjutnya kita dapat baut-baut. Ada yang untuk dudukan Mobo dan ada yang untuk baut SSD M.2. Kemudian kita dikasih dua buah kabel SATA 3. Kabelnya lumayan bagus guys. Sekarang kita akan coba download software Polychrome ya guys. Caranya seperti ini. Masuk ke browser, ketikkan ASRock B560M Pro 4, kemudian klik support, pilih ASRock Polychrome. Di sini dia ada dua versi ya guys. Ada yang versi China dan global. Saya kemarin pilih yang global. Terus setelah di-download, install seperti biasa. Setelah diinstal, silahkan buka softwarenya. Setelah softwarenya terbuka, di sana akan terdeteksi semua controller yang terhubung ke Mobo, termasuk RAM RGB jika ada, fan casing. Pokoknya semua yang terhubung dan terdeteksi di Mobonya akan bisa diatur dan disetting melalui satu software ini guys. Karena di Mobonya sendiri sudah ada RGB-nya, jadi kalau kita setting dan kita nyalakan, kira-kira seperti ini hasilnya guys. Lumayan keren sih. Sekian dulu ya guys, thank you.